Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 31. Kisanak, bertanya Sura kemudian, apakah tidak ada niat pada kalian untuk menyerah saja? Kalian akan mengalami perlakuan dan nasib yang lebih baik daripada jika kalian memberikan terlalu banyak perlawanan. Yang dapat kalian berikan hanyalah sekedar memperpanjang waktu dan membuat hati Arum semakin terbakar. Jika gadis Jati Aking itu kemudian menjadi benar-benar marah, maka kalian akan menyesal. Jangan banyak bicara, bentak salah seorang Drai keempat lawan Arum. Baiklah, jika demikian, aku tidak akan berbicara lagi. Dada keempat orang itu menjadi berdebar-debar. Sura melangkah perlahan-lahan maju ke depan. Dengan suara yang datar ia berkata, Arum, aku minta izin untuk turut dalam permainan ini. Kau tidak berkeberatan? Tentu tidak paman, jawab Arum. Baiklah, marilah kita berpencar. Kita akan mengurung keempatnya. Bukan kitalah yang harus mereka kurung. Hampir di luar sadarnya, Arum pun menjauhi Sura. Demikian seorang kawan Sura yang hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun itu. Sejenak kemudian, maka mereka semuanya yang ada di bulak itu telah menggenggam senjata masing-masing. Sesaat lamanya mereka masih bergeser beberapa langkah. Namun tiba-tiba Sura meloncat maju menyerang sambil mengayunkan goloknya yang besar. Lawannya pun telah siap menyambutnya, sehingga dengan demikian maka mereka pun segera terlibat di dalam perkelahian yang sengit. Demikian pula kawan Sura yang seorang itu. Ia pun segera terjun di dalam perkelahian itu. Yang masih termangu-mangu justru Arum sendiri. Sejenak ia melihat perkelahian itu. Sura dan seorang kawannya masing-masing harus berkelahi melawan dua orang. Dan Arum tidak mengerti kenapa ia sendiri tidak mendapatkan lawan dan seolah-olah lawan-lawannya tidak menghiraukannya lagi. Agaknya mereka telah benar-benar kebingungan, berkata Arum di dalam hatinya. Tetapi Arum sendiri tidak segera berbuat apa-apa. Bahkan seakan-akan ia melihat pertunjukan yang sangat menarik baginya. Sejenak ia menunggui perkelahian itu. Sekali-sekali ia mengerutkan keningnya. Kadang-kadang tangannya menghentak-hentak. Dan bahkan sekali-sekali ia memekik di luar sadarnya, seperti kebanyakan gadis-gadis yang sedang dicengkam ketegangan. Namun kemudian Arum menjadi heran melihat perkelahian itu. Ia sendiri tidak yakin kepada penglihatannya. Ternyata Sura dan seorang kawannya yang masing-masing harus melawan dua orang itu mengalami kesulitan. Aneh, berkata Arum, aku sendiri dapat melawan mereka bersama-sama meskipun aku pun kemudian mengalami kesulitan. Sura bagi Arum adalah orang yang luar biasa. Yang memiliki kekuatan yang besar dan kemampuan berkelahi yang tinggi. Tetapi ternyata bahwa melawan dua orang petugas sandi itu, ia harus berjuang sekuat-kuatnya, meskipun tampak juga di dalam perkelahian itu bahwa tenaganya memang luar biasa. Jika perkelahian itu dibiarkan saja, belum tentu bahwa Sura akan segera dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun dengan demikian, seolah-olah Arum dihadapkan pada sebuah cermin tentang dirinya sendiri. Ternyata bahwa kemajuan yang pernah dicapai di dalam olah kanuragan sudah sedemikian jauhnya. Jika Sura memuji kemampuannya, sama sekali bukannya suatu hal yang dibuat-buat. Ternyata bahwa menurut penilaiannya di dalam perkelahian itu, ilmunya sendiri telah berada di atas kemampuan Sura. Demikianlah perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Sura dan kawannya harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya Sura sekali-sekali berhasil mendesak lawannya. Jika ia mengayunkan pedangnya yang besar dengan sekuat tenaganya, maka kedua lawannya itu sama sekali tidak berani menangkisnya, sehingga mereka terpaksa berloncatan mundur. Akhirnya Arum pun menjadi jemu melihat perkelahian itu. Jika dibiarkannya, maka perkelahian itu akan berlangsung semalam suntuk, dan bahkan belum dapat dipastikan bahwa Sura akan dapat keluar dengan selamat. Demikian juga seorang kawannya itu. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekat sambil berkata, Paman Sura. Apakah Paman masih ingin bertempur dengan cara ini semalam suntuk? Ah, terdengar Sura berdesah. Tetapi ia masih sempat tertawa, sudah aku katakan. Tentu aku tidak akan dapat mengimbangi kemampuan anak-anak Jati Aking. Paman selalu memuji. Terus terang, aku mengalami kesulitan sedikit dengan kelinci ini. Tutup mulut, salah seorang lawannya membentak sambil menyerang dengan serunya, sehingga Sura terkejut karenanya.
Namun kemudian diputarnya pedangnya yang besar itu sehingga lawannya itu tidak dapat mendekatinya lebih rapat lagi. Arum memekik kecil, karena ia pun terkejut melihat serangan yang tiba-tiba itu. Tetapi kemudian ia tertawa kecil sambil berkata, "Paman, apakah aku boleh ikut serta?" "Ah, jangan bergurau Arum. Aku menjadi malu mendengar tawaranmu." Arum masih tertawa, sedang lawannya pun mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Tiba-tiba saja Arum merasa melihat suatu permainan yang mengasyikkan di dalam kejemuannya. Karena itu, maka ia pun melangkah semakin dekat sambil berkata, "Aku akan terjun." Malam sudah semakin larut, dan udara menjadi semakin dingin. Hampir di luar dugaannya, maka salah seorang lawan Sura itu menyahut, "Sudah tentu, karena kau tidak mengenakan pakaian dengan baik." Arum mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia meraba kainnya dan menelakupkannya. Tetapi karena kain itu memang sudah sobek, maka setiap kali angin malam yang dingin telah menghembusnya. Namun sekali lagi Arum menemukan keseimbangan perasaannya kembali. Maka katanya, "Bukan waktunya kau sebut-sebut lagi. Kita sudah membicarakannya sejak semula, dan agaknya sudah terlampau sering kau sebut-sebut." Jawaban itu membuat lawan-lawan Sura itu menjadi berdebar-debar. Sejenak kemudian Arum sudah berdiri di antara mereka yang sedang bertempur. Sekali-sekali ia masih disentuh oleh keraguan-raguan, namun kemudian ia pun mulai menggerakkan senjatanya. Lawannya sudah mengetahui betapa kemampuan gadis yang cantik itu. Karena itu, maka dua di antaranya melepaskan lawannya dan bertempur melawan Arum yang segera mulai menyerang salah seorang dari mereka. Namun dengan demikian akhir dari perkelahian itu sudah mulai terbayang. Keempat lawan Arum yang kini harus melawan tiga orang itu segera merasakan tekanan yang berat, sehingga debar di jantung mereka pun menjadi semakin berdentangan. "Gadis ini benar-benar luar biasa," desis salah seorang dari mereka. Ternyata bahwa perkelahian itu pun segera menuju ke akhirnya. Kemampuan Arum benar-benar mengagumkan. Apalagi kini ia hanya melawan dua orang saja di antara keempat lawannya. Dalam pada itu Sura pun segera berhasil menguasai seorang lawannya. Demikian pula kawannya. Sehingga dengan demikian, maka tidak ada kesempatan lagi bagi keempat orang itu untuk mengharap dapat memenangkan perkelahian itu. Namun ternyata bahwa mereka benar-benar bukan orang-orang jantan di dalam kesulitan itu. Salah seorang lawan Arum ternyata berusaha untuk melarikan diri, setelah ia mengumpankan kawannya sendiri dengan mendorongnya ke depan, sehingga hampir saja ia melanggar Arum yang terkejut. Tetapi Arum sempat menghindar. Bahkan ia masih sempat memukul orang yang terhuyung-huyung itu dengan sisi telapak tangan kirinya, sehingga orang itu justru terjerembab jatuh menelungkup. Bukan saja wajahnya yang mencium tanah, dan hidungnya yang membentur batu dan menjadi berdarah, tetapi ternyata pukulan Arum telah membuatnya pingsan. Kawannya, yang mendorongnya dengan sekuat tenaganya, untuk menghalang-halangi Arum agar ia mendapat kesempatan, segera berusaha melarikan diri. Namun ternyata nasibnya justru lebih buruk dari kawannya yang pingsan itu, karena Arum yang marah tidak sempat berpikir panjang. Tiba-tiba saja ia melemparkan pedang pendeknya dengan sekuat tenaganya. Yang terdengar kemudian adalah pekik kesakitan yang melengking menyobek heningnya malam, seakan-akan menggetarkan dedaunan yang tidur dengan tenang di sebelah-menyebelah jalan bulak itu. Arum sekilas melihat orang itu terhenti. Kemudian sejenak ia berdiri terhuyung-huyung, dan jatuh terjerumus ke dalam parit. Di punggungnya masih menghunjam pedang pendek yang dilemparkan Arum dengan sekuat tenaganya. Tetapi Arum sendiri kemudian memekik sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia sama sekali tidak sengaja membunuh lawannya dengan cara yang mengerikan itu. Yang dilakukan itu sekedar gerak naluriahnya, namun yang didasari oleh ilmunya yang tuntas. Sura dan kawannya ternyata telah menyelesaikan pekerjaan mereka pula. Dengan sebuah ayunan yang keras, Sura berhasil melemparkan senjata lawannya, sehingga dengan gemetar lawannya itu tidak dapat melakukan perlawanan lagi ketika ujung pedang Sura menyentuh dadanya. "Kau menyerah," bentak Sura. Lawannya tidak menjawab. "Jika tidak, aku akan menekan pedang ini, aku menyerah," desisnya. Sura menarik nafas dalam-dalam, lalu, "Lemparkan senjatamu dan duduklah menepi." Orang itu melemparkan senjatanya dan kemudian duduk bersila di atas tanggul parit di pinggir jalan, sambil menundukkan kepalanya. "Taupkan tanganmu di atas tengkuk," perintah Sura. Orang itu pun kemudian menaupkan kedua tangannya di atas tengkuk.
Sementara itu, kawan Sura telah melukai lawannya sehingga orang itu pun tidak dapat melawannya lagi meskipun ia tidak mati. Perlahan-lahan Sura mendekati Arum yang masih dicengkam oleh debar jantungnya. Dengan suara yang dalam Sura berkata, "Sudahlah Arum. Kau tidak berbuat salah." Arum masih dicengkam oleh debar jantungnya yang keras. Namun perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya dan memandang kepada Sura. Katanya, "Aku tidak sengaja melakukannya paman, itulah gambaran dari benturan kekerasan. Perkelahian dan di dalam bentuknya yang besar adalah peperangan. Hampir dapat dikatakan tidak seorang pun dengan sengaja menjerumuskan diri di dalam peperangan. Setiap orang menginginkan kehidupan yang tenang dan damai. Tetapi pada suatu saat kita akan sampai pada daerah kehidupan yang tidak kita inginkan ini." Arum menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dalam pada itu kawan Sura menjadi heran. Tidak banyak gadis yang memiliki kemampuan seperti Arum. Gadis yang hampir sempurna di dalam olah kanuragan, tetapi yang gemetar melihat lawannya terbunuh dengan darah yang terpancar dari lukanya. "Paman," berkata Arum kemudian, "bagaimanakah dengan orang-orang ini? Jika mereka dibiarkan di sini dan para petugas sandi dari Surakarta melihatnya, apakah tidak akan ada akibat yang tidak menyenangkan bagi padukuhan di sekitar tempat ini?" "Tentu Arum. Karena itu, biarlah aku membawa semua orang yang ada di bulak ini. Biarlah aku menguburkan yang mati dan membawa yang hidup menghadap Raden Mas Said atau orang-orang kepercayaannya." Arum tidak segera menjawab. "Dengan demikian, kau dan padukuhan di sekitar tempat ini tidak usah bertanggung jawab atas hilangnya keempat orang petugasnya, karena tidak seorang pun yang akan menyangka bahwa kaulah yang melakukannya. Sementara itu, aku akan mengatakan bahwa kau telah membantu aku, bahkan hampir menentukan, sehingga keempat orang ini dapat tertangkap." Arum termangu-mangu sejenak, lalu, "Terserahlah kepada paman." "Baiklah. Aku akan membawanya. Sebentar lagi yang seorang itu tentu akan sadar kembali. Aku sudah melihat ia mulai bergerak. Yang terluka itu pun tidak terlampau parah, sedang yang seorang lagi masih sehat walafiat." Arum menganggukkan kepalanya. "Nah Arum, jika kau akan kembali ke padepokanmu, silahkan. Mungkin ayahmu telah menunggumu dengan gelisah, meskipun ayahmu percaya sepenuhnya akan kemampuanmu." Arum mengangguk sekali lagi sambil menjawab, "Baiklah paman. Terserahlah kepada paman untuk menghilangkan jejak kematian petugas sandi itu. Serahkanlah kepadaku." Arum memandang Sura sejenak, lalu kepada kawannya berganti-ganti. Kemudian setelah minta diri, ia pun segera kembali ke padepokannya dengan hati yang masih berdebar-debar. Jika teringat olehnya, lawannya mengaduh dan kemudian terhuyung-huyung karena pedang pendeknya menghunjam di punggung, maka ia pun menjadi kian berdebar-debar. "Tetapi aku tidak dapat berbuat lain," katanya kepada diri sendiri dan setiap kali terngiang kata-kata Sura di telinganya, itulah gambaran dari benturan kekerasan. Perkelahian dan di dalam bentuknya yang besar adalah peperangan. Arum menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia mendengar desir langkah di belakangnya sehingga tiba-tiba saja ia telah bersiap dan memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu. Di dalam kegelapan ia melihat sesosok tubuh yang berjalan di belakangnya. Tetapi yang sama sekali tidak berusaha menghindar atau bersembunyi ketika ia sudah menghadapinya. Arum menjadi berdebar-debar. Mungkin ia harus bertempur lagi menghadapi orang yang lebih berat dari keempat orang yang telah berada di bawah kekuasaan Sura itu. Tetapi ketika orang itu menjadi semakin dekat, maka Arum pun kemudian berdesis, "Ayah." Terdengar suara ayahnya tertawa kecil sambil menyahut, "Ya Arum. Dari manakah ayah datang? Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah aku pergi bersamamu dari rumah?" Tetapi ayah sudah pulang lebih dahulu. Itulah orang tua Arum. Orang tua kadang-kadang selalu dibebani oleh perasaan cemas terhadap anaknya meskipun anaknya sudah cukup masak menghadapi masalahnya sendiri. "Aku tentu tidak akan dapat membiarkan kau dibawa oleh orang-orang itu meskipun aku tahu bahwa kau akan dapat mengatasi kesulitanmu. Tetapi jika pamanmu Sura tidak hadir di arena, mungkin kau memerlukan cara lain untuk mengatasi lawan-lawanmu yang sebenarnya cukup berat bagimu. Kemampuan mereka di dalam kelompok yang ternyata terdiri dari 4 orang pilihan itu memang berada di atas kemampuanmu. Ayah melihat." "Ya Arum. Aku melihat sejak permulaan. Dan ayah mengetahui kehadiran Pamasura." "Ya.
Tetapi pamanmu Sura tidak mengetahui bahwa aku menungguinya. Ayahnya berhenti sejenak, lalu, tetapi Arum. Jangan membiasakan diri merasa aku selalu menungguimu. Sebenarnya aku ragu-ragu untuk mengatakan kepadamu kali ini bahwa aku ada di dekatmu saat itu. Aku mempunyai pertimbangan lain, bahwa aku tetap diam dalam hal ini agar kau tidak merasa bahwa setiap kali kelak, aku tentu ada di dekatmu jika kau mendapat kesulitan. Dengan demikian kau akan menjadi lemah dan kurang berusaha. Padahal sudah barang tentu bahwa aku tidak akan selalu dapat berbuat seperti ini. Arum mengerti maksud ayahnya. Sambil menganggukkan kepalanya ia menjawab, aku mengerti ayah. Nah baiklah. Marilah kita percepat langkah kita. Bagaimana dengan Paman Sura, biarlah pamanmu menyelesaikan kesanggupannya. Agaknya tawanannya yang sehat itulah yang dipaksanya untuk mengusung temannya yang terbunuh. Ia akan menguburnya dan melenyapkan semua bekas-bekas perkelahian itu. Arum menarik nafas sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Demikianlah maka keduanya pun kemudian berjalan semakin cepat. Tetapi ketika sampai di padepokan, Arum tidak mau masuk melalui pintu depan rumahnya. Ia langsung pergi ke pintu butulan dan masuk lewat belakang. Baru setelah ia berganti pakaian maka ia pun pergi ke ruang tengah menemui ayahnya yang duduk menghadapi semangkuk minuman panas. Agaknya beberapa orang pelayannya menjadi gelisah pula sepeninggal Arum, sehingga mereka tetap menunggu sampai saatnya Arum dan ayahnya pulang. Bahkan sempat menyediakan minuman panas bagi mereka. Dalam pada itu Sura sibuk dengan tawanannya. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Danatirta, maka yang masih sehat itulah yang harus membawa mayat kawannya, sedang Sura dan kawannya membantu kedua orang yang lain. Bahkan ketika mereka sampai ke tanah pekuburan, maka orang itu pulalah yang harus menggali lubang. Tidak ada cangkul, katanya. Carilah di rumah yang paling dekat. Mungkin di kandang lembu dan kerbau. Biarlah aku tunggui orang-orang ini, berkata Sura kepada kawannya. Akhirnya kawan Sura itu pun menemukan cangkul itu di sebuah kandang. Setelah mengubur kawannya yang terbunuh itu, maka tawanan itu masih harus memapah kawannya yang terluka. Sedang kawan Sura menolong orang yang baru sadar dari pingsannya karena tengkuknya dipukul oleh Arum dengan sisi telapak tangannya. Kita akan pergi jauh. Apakah kalian tidak membawa kuda atau kereta atau apapun yang kau sembunyikan atau kau titipkan kepada seseorang? Bertanya Sura kepada orang-orang itu. Ternyata mereka menyediakan kuda yang mereka tinggalkan di tengah-tengah pategalan, seperti juga kuda Sura. Karena itu maka mereka pun kemudian mengambil kuda yang mereka simpan di tempat yang berbeda-beda. Sudah 3 hari aku berkeliaran di daerah ini menunggu kedatangan kalian, berkata Sura. Agaknya petugas sandi yang berpihak kepada Raden Mas Said cukup tajam penciumannya. Akhirnya aku benar-benar menemukan kau. Pembicaraanmu dengan gadis-gadis itu meyakinkan aku bahwa kau akan kembali mengambil Arum, berkata Sura kepada mereka sambil tersenyum. Jangan menyesal bahwa ada di antara kalian yang menyadari arti perjuangan Raden Mas Said. Para petugas sandi itu tidak menyahut. Tetapi mereka pun sudah menduga bahwa ada di antara kawannya yang berpihak kepada lawan, sehingga ada orang yang mengetahui kehadirannya di Padukuhan Jatisari. Tanpa dapat mengelak lagi, maka tawanan-tawanan itu pun segera dibawa oleh Sura dan kawannya ke dalam daerah kekuasaan mereka, dan diserahkannya kepada para senapati yang kelak akan membawanya langsung menghadap Raden Mas Said. Jangan takut, berkata para pengawal Raden Mas Said itu, dalam keadaan yang bagaimanapun juga Raden Mas Said tetap menyadari bahwa kita adalah saudara sebangsa. Lihatlah kulitmu yang berwarna sawo seperti kulitku. Karena itulah maka kami tetap tidak berbuat lain daripada berjuang untuk bangsa kita yang semakin lama semakin terdesak oleh orang-orang yang berkulit putih itu. Para tawanan itu tidak menjawab. Namun mereka sadar bahwa lebih baik berkata terus terang apabila ia dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan dari para pengawal Raden Mas Said itu daripada mereka harus dipaksa untuk membuka mulut mereka dengan kekerasan. Meskipun demikian, masih ada saja yang ingin mereka sembunyikan. Tetapi mereka tidak akan dapat bertahan lama, apalagi apabila mereka melihat Sura yang bertubuh raksasa itu ada di antara mereka. Aku pernah mengalami nasib seperti kalian, berkata Sura, aku harus membuka rahasia laskar Raden Mas Said di hadapan Kumpeni. Tetapi seperti kalian, aku tentu ingin merahasiakannya. Dan aku tetap berbuat demikian. Sura berhenti sejenak, lalu, tetapi dengan demikian tulang-tulangku serasa remuk.
Dari mulutku mengalir darah yang sudah menjadi kehitam-hitaman. Dan akhirnya aku tidak dapat bertahan lagi. Hampir saja aku membuka mulut. Tetapi untunglah bahwa seseorang telah menolongku. Meskipun aku belum mengenalnya, tetapi aku yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang berpihak kepada Raden Mas Said. Sejenak Sura berdiri tegang. Lalu, agaknya kalian pun akan berbuat seperti aku. Dan itu adalah layak sekali. Sebelum tulang belulang kalian remuk, dan sebelum dari mulut kalian mengalir darah yang kehitam-hitaman, kalian tentu belum akan mengatakan sampai tuntas apa yang kalian ketahui. Dan aku pun tidak berkeberatan jika kalian menghendaki demikian. Tidak. Tidak, tawanan yang paling muda itu memohon dengan suara gemetar, jangan sakiti aku. Aku akan mengatakan apa saja yang aku ketahui. Sura tersenyum di dalam hati. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikannya sehingga wajahnya masih tetap tampak tegang, jangan berbohong. Sebelum aku mulai memaksamu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan baik, kau sudah berbohong. Tidak, aku tidak berbohong. Sura berpaling sejenak ke arah para pemimpin pengawal yang akan mengajukan beberapa pertanyaan pendahuluan seolah-olah mempersilahkan mereka untuk memulainya. Ternyata bahwa selanjutnya pemeriksaan pendahuluan itu berjalan lancar tanpa menyentuh orang-orang itu, apalagi melakukan kekerasan. Yang dilakukan Sura kemudian adalah sekedar duduk menonton orang-orang itu menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Namun dalam pada itu, para pemimpin petugas-tugas sandi dari Surakarta yang bekerja bersama dengan Company, merasa kehilangan 4 orang anggotanya. Mereka adalah anak-anak muda yang baik menurut penilaian mereka. Tetapi ketika 4 orang itu dikirim ke daerah Jatisari untuk mendapatkan keterangan, siapakah yang mula-mula menyangkal desas-desus bahwa perampok-perampok itu adalah anak buah Raden Mas Said, mereka tidak pernah kembali lagi kepada para pemimpin mereka. Mereka hilang di Jatisari, berkata salah seorang dari pemimpin-pemimpin petugas sandi itu. Mencurigakan sekali, berkata seorang Company dengan bahasa yang patah-patah, tentu ada pengkhianatan. Mungkin mereka hilang di Jatisari. Tetapi mungkin di perjalanan, berkata salah seorang pemimpin petugas sandi dari Surakarta itu, tetapi tentu ada pihak lain yang ikut campur. Mungkin justru orang-orang Raden Mas Said sendiri yang agaknya berada di sembarang tempat. Mustahil jika orang-orang Jatisari sendiri berani melakukan sesuatu. Agaknya pendapat itu disetujui oleh para pemimpin yang lain. Namun sebelum mereka mengambil kesimpulan, maka salah seorang dari mereka berkata, cobalah mengingat sesuatu yang barangkali dapat dijadikan panjatan untuk mengusut persoalan ini. Kalian tentu ingat, bahwa Raden Juwiring, putra Pangeran Ranakusuma pernah berada di Jati Aking. Ternyata ia adalah seorang prajurit yang mumpuni. Sebelum orang itu melanjutkan, yang lain menyahut, ia berguru dalam olah kajiwan dan kesusastraan. Yang melatih ilmu kanuragan adalah ayahandanya sendiri. Mungkin demikian. Tetapi sudah barang tentu Raden Juwiring banyak sekali mengetahui tentang Jatisari. Mungkin Raden Juwiring dapat menemukan orang-orang yang kita perlukan, atau barangkali ia dapat bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya dan bahkan gurunya, jika mereka mengetahui kemana hilangnya petugas-tugas sandi itu. Jika sekiranya mereka melihat pertempuran atau semacam tindak kekerasan sebelum keempat orang itu dinyatakan hilang. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Company yang ada di antara mereka pun tersenyum sambil berkata, ya, kenapa kita tidak minta kepada Pangeran Ranakusuma, agar Raden Juwiring dikirim ke Jati Aking? Kita menaruh harapan kepadanya. Ya, kita akan menghubungi Pangeran Ranakusuma. Ternyata bahwa Company itu benar-benar melaksanakan rencananya. Mereka menarik satu jalur ke atasan mereka yang benar-benar telah datang kepada Pangeran Ranakusuma, dan minta kepadanya agar putranya diizinkan untuk memikul itu. Apakah tugas itu sangat penting sehingga putraku yang harus melakukannya? Apakah tidak ada petugas-tugas sandi yang cukup cakap? Kami berpikir demikian Pangeran. Dan kami telah mengirimkan 4 orang petugas sandi. Tetapi keempat orang itu tidak pernah kembali. Hal itulah yang membuat kami semakin khawatir akan daerah Jatisari. Jatisari adalah daerah yang kecil, yang tidak mempunyai kekuatan apapun juga. Berbeda dengan Sukawati yang benar-benar harus kalian awasi seperti sekarang ini. Tentu Pangeran. Tetapi sebentar lagi keputusan Susuhunan akan jatuh. Sukawati akan ditarik kembali dari kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Tetapi itu sangat menyakitkan hati.
Kita tidak peduli. Tetapi sebenarnya keadaan Sukawati sudah menjadi semakin parah. Apalagi tidak sepantasnya Pangeran Mangkubumi mendapat kedudukan begitu banyak dan luas di atas daerah yang sangat subur. Bersambung ke jilid 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.